Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan juga para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah serta taufiknya buat kita semua. Amin. Pengajian kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Setelah beberapa rentang waktu, Allah Azza wa Jalla belum memberikan kepada kita taufik untuk bisa bermajlis melanjutkan kitab ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini majlis tidak seperti biasanya. Biasanya majlisnya di waktu duha, dan sekarang kita majlisnya adalah setelah subuh insyaallah ta'ala di setiap ahad yang pertama. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah pada majlis kita ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair ini. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita pelajari pada majlis kita kali ini adalah masuk pada Al-Kabirah Al-Hadiyata wal Khamsun, yaitu dosa besar yang ke-51. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Al-Kabiratu Al-Hadiyatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-51 adalah Al-Istitalatu ala dha'ifi wal mamluki wal jariyati waz zaujati wad dabati. Al-istitalah yaitu melampaui batas, melanggar hak dan tidak menunaikan hak pada orang-orang yang lemah, atau pada budak, atau pada kaum wanita, atau pada istri, atau pada ad-dabah yaitu binatang tunggangan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan pada dosa-dosa besar yang ke-51 bahwa di antara dosa besar itu adalah melampaui batas kepada makhluk Allah yang lain.
Apa yang dimaksudkan dengan melampaui batas itu? Perlakuan, sikap, yang sampai melampaui batas pada batas-batas yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Seorang makhluk yang namanya manusia ini oleh Allah Azza wa Jalla diberi tata aturan, adab-adab, tata krama bagaimana bergaul dengan sesama. Juga ada aturan bagaimana bergaul dengan selain manusia. Jadi ada pergaulan dengan sesama manusia, ada pergaulan dengan selain manusia, berarti dengan binatang. Apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan tata aturan, adab-adab, akhlak dan semisalnya, bagaimana sih bermuamalah dengan sesama, bagaimana bermuamalah dengan binatang dan semisalnya, berarti aturan Allah itu tidak boleh dilanggar. Aturan yang Allah sudah tetapkan dalam syariatnya itu tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap tata aturan pergaulan terkategorikan dosa besar, karena keterlaluannya seseorang di dalam memperlakukan sesama, keterlaluannya seseorang di dalam memperlakukan makhluk Allah yang lain, yaitu binatang. Yang pelanggaran yang seperti ini dengan hak maupun dengan tidak hak itu tidak boleh. Dengan hak maksudnya apa? Dengan alasan misalnya karena ingin mendapatkan haknya. Tetapi harus sampai memperlakukan makhluknya Allah yang lain. Harus sampai memperlakukan orang lain. Melampaui batas haknya orang lain yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tetap itu tidak dibolehkan. Tetap itu adalah hukumnya haram. Jadi kalau seseorang ada hak yang harus diterimakan sebenarnya, tapi cara dia bagaimana mendapatkan hak itu dari orang lain, ini melampaui batas, maka justru dia itu berdosa, meskipun dalam rangka untuk mendapatkan haknya. Nah, ini termasuk kategori dosa besar. Itu termasuk dalam bab al-istitalah, dalam dosa besar di antara rentetan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Termasuk juga bagaimana hubungan antara seseorang dengan binatang-binatang yang menjadi piaraannya, tunggangannya misalnya. Maka juga tidak dibolehkan seseorang itu melampaui batas. Meskipun itu untuk mendapatkan haknya, namanya binatang tunggangan. Haknya adalah ditunggangi dan memberikan kenyamanan buat yang memilikinya, buat yang menungganginya. Tapi kalau dia itu melampaui batas, memperlakukan binatang tunggangannya, maka jatuhnya adalah pada dosa besar. Meskipun untuk bagaimana supaya dia mendapatkan kenyamanan, bagaimana dia untuk mendapatkan pelayanan dan semisalnya dari binatang-binatang yang dimilikinya, maka dia justru akan terjatuh pada dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya al-isti'la atau al-istitalah alal khalqi itu manhiyun anhu sawa'un kana bihaqqin aw bi ghairi haqqin. Perkara yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yaitu melampaui batas ini, melanggar hak-haknya makhluknya Allah itu. Ini perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Apakah itu tuntutannya karena hak atau apalagi tidak karena hak? Maka itu adalah perkara yang dilarang. Wa huwa an yataraffa al-insanu ala ghairihi, yaitu ketika seseorang melampaui batas di dalam mengatasi atau di dalam yaitu mempergauli orang lain. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia yang bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengenai batas-batas yang Allah SWT telah tetapkan. Seperti halnya misalnya hak-hak ini. Ketika Allah SWT sudah menetapkan hak-hak yang itu tidak boleh dilampaui, berarti ini adalah hudud. Ini adalah batasan-batasan, yaitu hududullah. Batasan-batasan Allah. Dan ilmu yang paling baik di antara puncak ilmu pengetahuan yang harus diketahui dan paling baik diketahui adalah mengetahui batasan-batasan Allah ini.
Jadi dari ilmu yang diketahui oleh kita, mana sih ilmu yang paling baik? Mana ilmu yang paling utama yang harusnya kita itu memilikinya? Dan jika seseorang memilikinya, maka dia adalah tergolong telah memiliki ilmu yang paling utama yang pernah dituntutnya. Adalah ilmu mengetahui batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Ilmu mengetahui hudud Allah. Mana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, mana yang Allah Azza wa Jalla larang. Ini ilmu yang paling utama, ilmu yang paling baik. Kenapa yang seperti itu? Karena dengan seseorang mengetahui batasan-batasan Allah Azza wa Jalla ini, dia tidak akan memasukkan sesuatu yang tidak asli di dalam batasan tersebut. Yang Allah telah tetapkan batasannya. Sebagaimana dia tidak akan keluarkan sesuatu dari apa yang telah Allah tetapkan batasnya tersebut. Jadi yang sudah Allah berikan koridornya seperti ini, tidak akan ditambahi sesuatu yang tidak di dalamnya, dimasukkan ke dalamnya, tidak. Sebagaimana yang sudah Allah adakan di dalam sesuatu yang telah ditetapkan tersebut, sudah ada batasan koridornya itu, tidak akan dikeluarkan. Nah ini baiknya kenapa? Yaitu ilmu tersebut adalah ilmu yang paling baik. Nah sama halnya ini. Samanya ketika seseorang mengetahui batasan-batasan haknya sesama orang, sesama manusia. Batasan-batasan haknya binatang-binatang yang dia pelihara, yang dia tunggangi, yang dia jadikan sebagai alat transportasi, dan yang semisalnya itu, maka dia juga demikian tidak akan menimpakan sesuatu yang bukan haknya, ditambahkan pada apa yang Allah sudah berikan batasan. Sebagaimana dia tidak akan keluarkan yang itu adalah haknya, nah, dikeluarkan dari batasan yang Allah SWT telah tetapkan. Sehingga yang ada adalah keadilan, ditunaikannya hak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, hak-haknya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, kalau seandainya kita itu ada orang-orang yang ada di bawah kuasa kita, misalnya adalah pembantu. Nah, kalau disebutkan dalam bab ini termasuk adalah budak, tapi karena tidak ada budak di sekarang ini, maka kita tidak bicara masalah budak, tapi pembantu, pelayan. Nah, yang dia bekerja kepada kita memang untuk melayani, yang dia berkhidmah, nah, karena mereka harus diupah atau mereka memang mencari upah untuk hidupnya dan semisalnya. Kan dia ada di bawah kuasa kita. Sebagaimana juga kaum wanita. Kaum wanita itu kuasa perwaliannya ada pada kaum laki-laki. Apakah dia adalah anak-anaknya, apakah dia adalah saudari-saudarinya, maka kekuasaan perwaliannya ada pada laki-laki. Berarti ada pada ayah atau pada saudara-saudara. Nah, berarti kalau ada di bawah kuasanya, nah, kan sebagai atasannya begitu kan? Sebagai atasannya dia berhak bagaimana mengatur yang ada di bawah kuasanya, kan begitu. Seperti hanya suami terhadap istrinya, istri tentunya juga kuasanya suami. Berarti dia kan boleh, dia berhak untuk mengatur bagaimana istrinya, bagaimana dia memperlakukan istrinya. Bagaimana yaitu tidak diperkenankan istitolah atau isti'la. Nah, ya berbuat yang itu adalah merasa di atas karena memang dia itu di atas sebenarnya begitu. Merasa berkuasa padahal memang betul-betul dia berkuasa atasnya misalnya seperti itu. Bagaimana itu tidak boleh kan? Yang menjadi soal itu bukan masalah dibolehkan apakah tidak dibolehkan. Tetapi yang jadi masalah adalah yang pertama bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kebolehan itu sesuai dengan batasan haknya. Tunaikan bagaimana Anda itu kuasa atas wanita, bagaimana Anda kuasa atas istri, bagaimana Anda kuasa atas orang lain yang dia adalah pelayan-pelayan Anda, tetapi dengan batasan-batasan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Tidak boleh
melampaui batas yang Allah SWT tetapkan. Dan batasan bagaimana sih seseorang yang kuasa atas orang lain sehingga dia dipandang adil di dalam memperlakukan orang lain, dan kapan seseorang ini dipandang tidak lagi adil memperlakukan orang lain. Ternyata Masya Allah, ini hubungannya dengan adab, akhlak, suluk yang baik pada seorang mukmin. Bagaimana akhlaknya seorang mukmin? Bagaimana suluk tata keramanya seorang mukmin? Bagaimana adabnya seorang mukmin? Apakah dia pegangi, apakah dia tidak pegangi? Apabila dia pegangi adab, apabila dia pegangi suluk tata krama, apabila dia pegangi akhlak, bagaimana peranginya di dalam mempergauli orang lain yang tadi adalah pelayannya atau wanita-wanita yang ada di bawah kuasanya atau istrinya atau binatang-binatangnya itu. Nah, maka itulah kuncinya, apakah dia itu berbuat istitolah ataukah dia tidak istitolah. Apakah dia itu berbuat isti'la, apakah dia tidak berbuat isti'la. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan batasan yang dimaksudkan adalah karena ketika seseorang oleh Allah Azza wa Jalla diberi kuasa atas orang lain yang mereka adalah pelayannya. Kalau dulu ada budak berarti orang lain yang dia adalah budaknya, orang lain yang ini adalah para wanitanya, orang lain yang ini adalah istri-istrinya, makhluk yang lain yaitu adalah binatang-binatang piaraannya atau binatang tunggangannya dan sebagainya itu, semakin dia itu mendapatkan itu dari Allah, karena itu adalah anugerah dari Allah. Semakin dia mendapatkan kemudahan dari Allah dengan diberikannya nikmat berupa, yaitu orang lain yang melayaninya, nikmat berupa kaum wanita yang ada di bawah kuasanya, termasuk istri juga yang juga di bawah kuasanya, termasuk binatang-binatang itu, dia harus semakin bersyukur kepada Allah, kemudian dia harus tawadhu kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah, kemudian tawadhu kepada Allah. Ternyata di sini rahasianya. Jadi ketika seseorang memperlakukan orang lain, apakah orang lain itu adalah pelayannya, apakah orang lain itu adalah anak-anak perempuannya atau saudari-saudarinya atau istri-istrinya, tapi tidak dengan tawadhu, dengan pamrihnya bahwa saya adalah suamimu begitu, dengan pamrihnya bahwa saya ini kan saudaramu, sedangkan kamu adalah kaum wanita. Dengan pamrihnya bahwa saya ini kan Tuhanmu, kamu kan pelayan. Maka di saat itu dia jatuh pada istitolah. Karena dia tidak tawadhu di hadapan manusia. Dia tidak tawadhu di hadapan orang yang Allah SWT berikan hak untuk juga mendapatkan kemuliaan. Untuk mendapatkan indahnya dan bagusnya akhlak dan perangai. Nah, ketika seseorang tidak tawadhu, tidak merendah, berarti dia meninggi. Ketika seseorang tidak tawadhu di hadapan orang yang menjadi pelayannya, maka dia tarafu, berarti dia meninggi. Ketika dia tidak tawadhu di hadapan istrinya pun juga begitu, berarti dia tarafu. Dia merasa tinggi di hadapan istrinya. Maka dosa ini ternyata itu. Dosa di sini inilah yang menjadikan seseorang terjatuh pada dosa besar. Yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia tawadhu dan semakin tawadhu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa kuasa dia terhadap orang lain, tetapi dia justru tarafu, dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih lebih kuasa, sehingga dia dengan kekuasaannya dia akan memperlakukan yang lain direndahkan dan dihinakan dan dilecehkan. Yang ketiga, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak lagi tawadhu, dia merasa lebih tinggi, maka merasa lebih tingginya ini akan menjatuhkan dia pada perbuatan dosa besar, yaitu al-kibr.
Karena dia akan melecehkan yang lain. Dan perbuatan melecehkan orang lain, meskipun yang dilecehkan adalah pelayannya. Melecehkan orang lain meskipun yang dilecehkan adalah istrinya. Melecehkan orang lain meskipun yang dilecehkan itu adalah kaum wanita yang ada di bawah kuasanya. Nah, maka itu termasuk bentuk daripada al-kibr. Yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bahwa al-kibr itu yang disebut dengan sombong, dengan keangkuhan itu adalah seseorang yang datang kepadanya hak, seorang yang datang kepadanya kebenaran, akan tetapi orang ini menolak kebenaran. Dan yang kedua, al-kibr, sombong adalah ketika seseorang ini melecehkan dan menghinakan orang lain. Padahal siapapun manusia, siapapun sudah, dan siapapun dia dalam artian apakah dia itu adalah orang yang punya jabatan, apakah yang tidak punya jabatan, apakah dia itu adalah orang yang dipandang strata sosial tinggi, apakah tidak punya strata sosial tinggi, apakah dia adalah laki-laki, apakah dia wanita, semua manusia itu hakikatnya memiliki manzilah, memiliki kedudukan, memiliki posisi yang tidak boleh dilecehkan, yang tidak boleh dihinakan, yang dia harus diberikan penghormatan, yang harus diberikan penghargaan sesuai dengan kedudukan yang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Sehingga ketika dilecehkan, ketika direndahkan, maka dia jatuh pada al-kibr, dia jatuh pada dosa yang itu adalah termasuk dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal yang Allah SWT perintahkan adalah apa? Untuk selalu tawadhu dan tidak merasa lebih tinggi dan melecehkan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhura ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah SWT mewahyukan kepada diriku, kata baginda Nabi SAW. Yang Allah wahyukan adalah antawadhu, hendaknya kalian bertawadhu wahai kaum. Hendaknya kalian bertawadhu wahai umat. Nah, kenapa sih harus bertawadhu itu? Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada yang merasa congkak seorang pun terhadap orang yang lain. Tidak ada. Atau yang kedua adalah wala yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang pun yang dia itu melampaui haknya orang lain. Yang Allah perintahkan adalah bertawadhu untuk hilang dua sifat yang buruk ini. Yaitu al-fakhr, congkak angkuh kepada orang lain. Yang kedua adalah wala yabghi ahadun ala ahadin, melampaui haknya manusia, melampaui haknya orang lain. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang tidak termasuk istitalah? Berarti apa tuntutannya? Ketika bermuamalah, ketika bergaul dengan pelayan, bergaul dengan kaum wanita atau orang-orang lemah yang ada di antara kita, atau ketika bergaul dengan istri, atau dengan binatang-binatang tunggangan, itu bagaimana tuntutannya supaya tidak istitalah, ya? Supaya tidak jatuh pada dosa, tidak lain tidak bukan adalah yang diperintahkan berbuat ihsan. Yang diperintahkan adalah berbuat ihsan, berbuat berbuat baiklah kepada mereka semuanya, berbuat ihsan kepada orang-orang yang lemah, berbuat ihsan kepada kaum wanita, berbuat ihsan kepada para istri, berbuat ihsan kepada binatang-binatang piaraan yang kalian pelihara. Itu yang Allah SWT perintahkan sehingga orang tidak istitalah. Sehingga orang tidak jatuh pada dosa besar, yaitu istitalah, yaitu merasa congkak dan angkuh kepada manusia yang lain atau kepada binatang. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, oleh karena Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bab ini,
bab yaitu dosa besar yang ke-51, li'annallaha ta'ala, kata beliau, karena Allah Ta'ala itu qad amara bil ihsani ilaihim. Karena Allah SWT itu telah memerintahkan agar kita berbuat ihsan kepada mereka semua tadi. Yang Allah perintahkan adalah berbuat ihsan kepada istri, berbuat ihsan kepada kaum wanita, berbuat ihsan kepada orang yang lemah, berbuat ihsan kepada budak, pelayan, berbuat ihsan kepada tunggangan yang kita tunggangi dan seterusnya. Itu yang Allah perintahkan. Nah, ketika yang Allah perintahkan berbuat ihsanlah, sementara orang ini tidak berbuat ihsan, berarti dia tidak melakukan perintah Allah, bahkan dia melanggar larangan Allah, maka jatuhlah dia pada dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi untuk mendalilkan penjelasan daripada bab istitalah ini, justru adalah ayat yang Allah sebutkan mengenai perintah berbuat ihsan. Beliau mengatakan, biqaulihi ta'ala, perintah Allah Azza wa Jalla agar kita berbuat ihsan kepada orang lain adalah dengan firman-Nya Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat nomor 36. Dia Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Sebelum Allah perintahkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia yang Allah akan sebutkan di dalam ayat ini, yang Allah perintahkan pertama adalah apa? Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Kalau seandainya lebih jeli, kita lebih mendalam menggali faedah daripada ayat ini, ada faedah yang begitu tinggi yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa itu? Bahwa kalau dipandang semua bentuk pergaulan seorang kepada manusia yang lain, yang ini adalah kejahatan, tidak berbuat ihsan berarti berbuat keji, berbuat jahat, berbuat jelek. Nah, kepada orang lain, apakah kepada orang tua, apakah kepada pelayan, apakah kepada istri, apakah kepada anak, atau kepada binatang-binatang. Kalau ini dipandang adalah perbuatan jelek, berarti itu adalah kerusakan. Nah, ketika itu adalah kerusakan, maka harus ada perbaikan. Dan usaha memperbaiki kerusakan, di dalam ayat ini ada rahasianya, untuk memperbaiki kerusakan yang setelahnya, yang itu juga banyak tadi itu, kerusakannya adalah berbuat jahat kepada orang tua, berbuat jahat kepada sesama, berbuat jahat kepada kerabat, berbuat jahat kepada tetangga, berbuat jahat kepada istri, berbuat jahat kepada anak-anak, berbuat jahat kepada binatang-binatang. Nah, maka harus didasari dengan memperbaiki akidah tauhidnya. Harus didasari dengan apa? Memperbaiki akidah tauhidnya. Luruskan, tegaskan dahulu akidah tauhidnya orang yang akan Anda perbaiki itu. Maka yang Allah perintahkan yang pertama-tama sebelum memperbaiki yang setelahnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hanya beribadahlah kalian kepada Allah. Hanya menghambakan dirilah kalian hanya kepada Allah. Dan jangan menghambakan diri kepada selain Allah dengan sesuatu pun jangan. Tapi menghambakan dirilah kalian kepada Allah SWT semata. Jadi kalian ini tidak boleh diperbudak kecuali oleh Allah. Dan hanya banggalah menjadi budak-budak Allah. Karena kita sungguhnya diciptakan untuk membudakkan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin, tidak pula kami ciptakan manusia, melainkan agar jin dan manusia ini beribadah semata-mata kepadaku, yaitu menghambakan diri kepadaku, yaitu memperbudakkan dirinya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dulu yang ini. Ada isyarat bahwa setiap perbuatan jahat itu, jahatnya seseorang kepada orang tua, jahatnya seseorang kepada istri,
jahatnya seseorang kepada sesama, jahatnya orang kepada kaum wanita, jahatnya orang kepada orang-orang yang lemah, jahatnya orang kepada binatang-binatang yang dia pelihara. Itu berangkat dari dia tidak ikhlas, tidak murni, tidak khulis penghambaannya kepada Allah. Berarti dalam sholat dia menghambakan diri kepada Allah. Di dalam berpuasa dia menghambakan diri kepada Allah. Tapi dalam mempergauli orang lain, dalam mempergauli manusia, dia masih diperbudak oleh nafsunya. Dia masih diperbudak oleh setan yang memerintahkan dia untuk berbuat jahat kepada Allah. Memerintahkan dia untuk melanggar peraturannya Allah. Sehingga dia berbuat jahat kepada manusia. Nah, berarti benar apabila memperbaiki kerusakan seperti adab akhlak kepada sesama pun tidak bisa tidak. Harus diawali dengan memperbaiki tauhidnya. Akidah tauhidnya. Ingat bahwa kita tidak boleh diperbudak kecuali oleh Allah. Dan perbuatan istitalah, melampaui batas kepada sesama, adalah bentuk memperbudakkan diri tidak kepada Allah. Tetapi justru memperbudakkan diri kepada nafsu atau kepada setan. Allah mengawali wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah. Dan jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat ihsanlah. Yang Allah perintahkan adalah berbuat ihsan. Wabidil qurba, dan terhadap manusia yang lain yang memiliki hubungan kerabat denganmu, yang dia adalah dekat denganmu, yang memiliki hubungan kerabat denganmu, maka berbuat ihsanlah. Wal yatama, dan terhadap orang-orang yang lemah seperti anak-anak yatim, berbuat ihsanlah. Wal masakin, dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang miskin, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Wal jari dil qurba, dan terhadap tetangga-tetanggamu yang memiliki hubungan kerabat, berbuat ihsanlah. Wal jaril junubi, dan tetangga-tetanggamu yang tidak memiliki hubungan kerabat, berbuat ihsanlah. Wa sahibi bil janbi, dan siapa yang ada di sampingmu, yang ada di sisimu, berarti istri-istrimu, maka berbuat ihsanlah. Wa benis sabili, dan juga anak-anak jalan, berarti orang-orang yang ada dalam safarnya, kemudian kehabisan bekalnya, maka berbuat ihsanlah. Wa ma malakat aimanukum, dan terhadap orang-orang yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian, berarti budak-budak kalian, maka berbuat ihsanlah. Itu yang Allah perintahkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta terhadap siapapun yang mukhtalan, yang dia itu angkuh, yang dia itu tarafuk, yang dia berbuat melampaui batas sehingga merasa tinggi dirinya, sehingga melecehkan orang lain, yang dia merasa lebih daripada orang lain sehingga dia menghinakan orang lain. Mukhtalan dengan sikap perbuatannya, fakhuran maupun yang dengan besar-besarnya ucapan lisannya. Berbuat angkuh, berbuat congkak, tidak sekedar besar-besar ucapan, tetapi juga sikap dan perbuatan. Tidak sekedar sikap dan perbuatan, tetapi juga ucapan-ucapan. Ini adalah termasuk dalam bentuk fakhur atau dalam bentuk mukhtal yang disebut dengan congkak atau angkuh atau al-kibr yang tadi telah kita sebutkan. Jadi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, yang Allah perintahkan berbuat ihsan. Tetapi kebanyakan orang dia mukhtalan fakhuran. Dan mukhtalan fakhuran adalah perbuatan dosa yang Allah tidak cintai. Mukhtalan adalah berbuat congkak dan angkuh melecehkan manusia dengan sikap dan perbuatan. Fakhuran adalah berbuat angkuh dan congkak terhadap orang lain sehingga menghinakan orang lain, merendahkan orang lain tetapi dengan ucapan. Maka sama-sama tidak dibolehkan. Sama-sama tidak dibolehkan.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-Wahidi fi qoulihi ta'ala, Al-Wahidi mengatakan pada firman Allah taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Marjani bi isnadihi an Mu'adz bin Jabal qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Mu'adz bin Jabal berkisah, dulu aku pernah berbonceng dengan Nabi SAW di atas himar, di atas keledai. Faqala, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilan dan seruanmu ya Rasulullah, dengan penuh bahagia aku akan melayani apa yang menjadi keinginanmu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apakah kamu tahu wahai Mu'adz, apa sih haknya Allah yang menjadi tanggung jawabnya hamba-hamba, dan apa sih haknya hamba-hamba yang Allah niscaya akan tunaikan bagi hamba yang menunaikan haknya Allah? Qultu, aku berkata, kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Sesungguhnya haknya Allah yang menjadi tanggung jawabnya para hamba harus menunaikannya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya hamba-hamba ini beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan haknya hamba-hamba yang niscaya Allah akan tunaikan, Allah akan berikan kepada hamba yang menunaikan haknya Allah itu, an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, bahwa Allah tidak akan menyiksa siapapun di antara hambanya yang tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Allah tidak akan siksa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh baginda Nabi SAW ketinggian derajat daripada orang-orang yang bertauhid. Ini menunjukkan fadilah dan keutamaan daripada tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Yang mana orang-orang yang bertauhid adalah orang yang menunaikan haknya Allah. Orang-orang yang bertauhid adalah orang yang menunaikan haknya Allah. Yang kedua, bahwa orang-orang yang bertauhid tidak akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat ihsan kepada Allah adalah menegakkan hak tauhid ini. Berbuat ihsan kepada Allah adalah dengan menunaikan hak tauhid ini. Beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun pada tiga hak tauhidnya. Tidak menyekutukan sesuatu pada hak rububiyah Allah. Tidak menyekutukan sesuatu pada hak uluhiyah Allah. Tidak menyekutukan sesuatu pada hak al-asma wa sifat, yang itu adalah haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dijaga kemurnian tauhid yang tiga ini hanya untuk Allah dan tidak dikotori kemurnian tiga tauhid ini dengan syirik-syirik yang itu akan merusak tauhid. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbuat ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang tidak menunaikan hak tauhidnya Allah ini, berarti dia istitalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia orang yang melanggar haknya Allah Azza wa Jalla, melampaui batas haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia hamba. Dia itu hanya sekedar hamba. Tapi bagaimana dia itu melampaui haknya hamba? Hamba itu ya hamba, budak itu ya budak. Bagaimana dia itu melampaui haknya sebagai budak? Berarti apakah dia akan menuhankan dirinya sehingga tidak mau memperbudakkan diri kepada Allah? Maka istitalah yang paling jahat adalah tidak menunaikan hak tauhidnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wa qauluhu, dan pada firman Allah, wa bil walidaini ihsana yuridu al birra bihima ma'al lutfi walinil janibi. Yang dimaksudkan adalah berbuat baik, berbuat bajik kepada keduanya. Ma'al lutfi, dengan kelemah lembutan, walinil janibi, dengan pergaulan yang lembut kepada mereka berdua. Ini yang Allah perintahkan, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Yaitu harus berbuat bakti dengan lemah lembut dan dengan pergaulan yang juga lembut.
Wala yaghlitu lahumal jawaba, tidak menjawab apa yang ditanyakan, apa yang disapa oleh kedua orang tua itu dengan jawaban yang keras. Wala yuhiddun nadhara ilaihima, juga tidak boleh menajamkan pandangan, menatapkan pandangan kepada kedua orang tua dengan tatapan yang tajam. Wala yarfa'u sautahu alaihima, tidak boleh pula mengeraskan suara di hadapan mereka. Bal yakunu baina aidihima misal abdi baina yaday sayyidi tadallulan lahuma. Bahkan yang harus dilakukan di hadapan kedua orang tua adalah sebagaimana seorang budak di hadapan tuan majikannya. Tadallulan lahuma, dalam rangka merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ketika seseorang istitalah, dia itu melecehkan orang tua, dia merendahkan orang tua dan merasa dirinya lebih, dengan sebab apapun sudah, dengan tendensi dan alasan apapun sudah, maka dia masuk pada dosa besar ini. Dia terjatuh pada dosa besar, yaitu tidak berbuat bir kepada kedua orang tua, tidak berbuat ihsan kepada kedua orang tua, bahkan dia merendahkan dan melecehkan orang tua. Kemudian wabidil kurba, dan terhadap mereka-mereka yang memiliki hubungan kerabat, yasiluhum wa yata'attafu alaihim, dia hubungi dan dia sambung hubungan kekerabatannya, dia hubungi dan dia sambung hubungan silaturahimnya. Wa yata'attafu alaihim, dengan memberikan simpati dan empati yang begitu tinggi terhadap kerabat. Bersimpati dan berempati yang tinggi kepada kerabat. Ini adalah berbuat ihsan kepada mereka. Tentunya dengan kelembutan, dengan kelemah lembutan. Itu yang diperintahkan, berbuat ihsan kepada kerabat. Sehingga kalau orang itu istitalah, dia tidak lagi berempati, dia tidak lagi bersimpati. Tapi dia melecehkan dan menelantarkan. Maka itu bentuk istitalah, melampaui batas yang Allah SWT telah tetapkan. Karena kerabat-kerabat ini memiliki hak untuk dijaga, untuk diperhatikan bagaimana kehormatan-kehormatan mereka, bagaimana nasib-nasibnya mereka. Memiliki hak untuk diperhatikan bagaimana nasib-nasibnya mereka. Dan ketika tidak diperhatikan sehingga tertelantarkan, maka jatuh pada dosa istitalah. Wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim. Yarfuqu bihim wa yudnihim ru'usahum, yaitu dengan melakukan mereka dengan rifqah, dengan kasih sayang. Jadi menyayangi mereka, yaitu anak-anak yatim. Menyayangi anak-anak yatim. Kemudian bahkan mendekatkan kepala-kepala mereka kepada dirinya. Maknanya mendekatkan kepala-kepala mereka adalah memberi naungan yang menenangkan, yang menenteramkan. Karena jika seseorang mau membeli anak yatim, apalagi didekatkan kepalanya di dadanya, anak yatim ini di peluknya, maka itu adalah bentuk, yaitu memberikan ketentraman dan ketenangan yang sangat luar biasa bagi anak-anak yatim. Menenangkan dan menenteramkan anak-anak yatim. Dan itu apabila baik dilakukan kepada anak-anak yatim, maka seperti itu pula yang baik dilakukan kepada anak-anak kita sendiri. Kepada anak-anak kita sendiri. Bagaimana kita berbelas kasih dan memberikan ketenangan dan ketentraman kepada anak-anak. Wal masakini, dan berbuat ihsan kepada orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang miskin. Bibadlin yasirin wa raddin jamilin, yaitu dengan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk menutup hajat kebutuhannya orang-orang miskin yang kita miliki. Berbuat ihsan kepada mereka. Waraddin jamilin, apabila tidak memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, waraddin jamil, maka dengan cara yang baik, dengan cara yang bajik, ketika menolak atau tidak memberi. Wal jari dzil qurba, yaitu dan terhadap tetangga yang memiliki hubungan kerabat, yakni alladzi bainaka wa bainahu qarabatun falau haqqu al-qarabati wa haqqul jiwar
wa haqqul Islam. Mereka yang memiliki hubungan kerabat dari tetangga kalian. Itu ada 3 hak yang harus ditunaikan. Haknya tetangga, haknya kerabat, dan haknya sebagai seorang muslim yang memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan Islam di antara mereka. Wal jaril junubi, yaitu tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Tetapi dia adalah tetangga, maka harus berbuat ihsan. Tidak boleh melecehkan, tidak boleh menghinakan. Tidak boleh yaitu bertarafu, tetapi harus merendah dan juga mempergauli dengan baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasahibi bil janbi, Abdullah bin Abbas menyebutkan wa huwa ar-rafiqu fis safari lahu haqqul jiwari wa haqqus suhbah. Orang yang menemani Anda, yang ada di sisi Anda, yang bersama dengan Anda dalam perjalanan Anda. Perjalanan kehidupan yang bersama dengan kita adalah istri. Nah, maka istri adalah yang paling pertama dalam bab ini. Nah, Mujahid mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang dia dimaksudkan dalam ayat adalah teman dalam perjalanan. Teman dalam perjalanan, yaitu teman dalam safar Anda, yang dia ini memiliki, yaitu hak untuk diperlakukan dengan baik sebagai jiwar, sebagai tetangga dekat, wa haqqus suhbah, dan dia memiliki hak dalam hal persahabatan dekatnya. Maka tidak ada tetangga yang lebih dekat, tidak ada sahabat yang lebih dekat melebihi kedekatannya suami dengan istri. Nah, melebihi kedekatannya suami dengan istrinya. Maka terhadap istri, maka juga diperintahkan berbuat ihsan. Wa bani sabili, juga terhadap mereka-mereka yang musafir, yang mereka kehabisan bekal. Abdullah bin Abbas menyebutkan, wa wa'abiru sabilin tu'wihi wa tut'imuhu hatta yarhila anka. Ketika singgah pada dirimu, maka engkau memberikan jaminan keamanan untuk tempat singgahnya, dan engkau memberikan makan untuk, yaitu menutupi hajatnya, sampai dia lapang kemudian berangkat melanjutkan safarnya meninggalkanmu. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, yang dimaksudkan adalah al-mamluk, yaitu budak-budak kalian. Yuhsinu rizqahu wa ya'fu anhu, yaitu baguskan bagaimana Anda memberikan kebutuhan hidupnya berupa makan, kemudian berupa sandang, berupa papan tempat tinggalnya. Wa ya'fu anhu, dan maafkan kebanyakan dari apa yang mereka salah atau yang mereka berbuat kesalahan. Fima yukhti'u, pada apa yang mereka berbuat salah. Qauluhu, pada firman Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Ini babnya. Di sini babnya. Yang Allah perintahkan berbuat ihsan, kemudian babnya kenapa menjadi dosa besar ketika tidak berbuat ihsan? Karena kalau tidak berbuat ihsan kepada mereka, jatuh pada dosa istitolah, maka jatuhnya adalah pada congkak, angku, dan kesombongan. Dan Allah tidak cinta pada perbuatan kecongkakan dan kesombongan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Abdullah bin Abbas mengatakan, yuridu bil mukhtal al-azim fi nafsihi, yaitu yang dimaksudkan adalah seseorang itu berbuat angku dan congkak yang benar-benar keangkuhan dan kecongkakan. Fi nafsi, pada dirinya. Alladzi la yaqumu bihuquqillah, yang dengannya dia tidak tegakkan hak-haknya Allah. Yang dengannya dia tidak tunaikan hak-haknya Allah. Wal fakhuru, dan fakhur huwa alladzi yafkharu ala ibadillahi bima khawwalahu Allah min karamatihi wa ma'atau min ni'amihi. Fakhur adalah orang yang congkak dengan bicaranya. Orang yang angkuh dengan bicaranya. Yang dia bicara sehingga melecehkan manusia. Yang dia bicara sehingga merendahkan manusia. Dia itu melecehkan hamba-hamba Allah dengan sebab apa yang oleh Allah telah diberikan kepada dirinya, yaitu berupa kemuliaan, berupa apa yang Allah berikan, yaitu nikmat-nikmat, rezeki dan yang semisalnya, sehingga dia bicara besar-besar, melecehkan manusia,
menghinakan orang lain, merendahkan orang lain dan yang semisalnya. Maka itu adalah dosa istitalah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan ayat ini sebagai dalil dari dosa yang ke-51, padahal pembahasannya adalah istitalah itu adalah dosa besar, tetapi yang diperintahkan yang didalilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Apa tadi intinya? Bahwa jika seseorang tidak berbuat baik kepada sesama manusia, maka dia jatuh pada dosa istitalah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan berbuat baik kepada binatang? Binatang yang dia adalah tunggangannya, atau binatang yang dia adalah piaraannya. Istitalahnya kepada binatang adalah menelantarkannya. Menelantarkan, tidak memberikan hak-haknya. Binatang-binatang yang kita pelihara itu memiliki hak, kalau haus diberi minum, kalau lapar diberi makan. Binatang-binatang yang kita pelihara kalau itu adalah tunggangan, maka lebih-lebih dia diberi minum, dia diberi makan supaya menjadi tenaga, kemudian tidak boleh dia diberi tunggangan atau dinaiki dengan beban yang melebihi kemampuan dan kesanggupan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh baginda Nabi SAW mengenai bagaimana nanti atau kelak, bahwa binatang-binatang piaraan itu akan dijadikan sebagai sebab keberuntungan yang memilikinya atau sebab kecelakaan dan kesengsaraan yang memilikinya di dunia. Bukankah baginda Nabi mengkhabarkan bahwa seseorang oleh Allah Azza wa Jalla dimasukkan di dalam neraka dengan sebab binatang piaraannya? Bukankah kita tahu bahwa ada seekor kucing yang menjadi sebab masuknya neraka orang yang memilikinya? Bukankah kita tahu bahwa ada binatang yang menjadi sebab seseorang diberi kebahagiaan, yaitu dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla? Nah, ini menunjukkan bahwa ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh kita, yang harus ditunaikan, dan betul-betul diperhatikan batasan-batasan tersebut terkait dengan bagaimana pergaulan kita itu dengan binatang-binatang yang Allah Azza wa Jalla telah perintahkan agar kita berbuat baik kepada mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan, udzibat imra'atun fi hiratin rabatatha hatta matat jau'an la ya'at amatha wa saqatha id habasatha wa la tarakatha ta'kulu min khashasi al-ardi. Kata baginda Nabi bersabda, seorang wanita disiksa dengan sebab kucing yang dia pelihara, yang dia ikat sampai dia mati karena kelaparan. Ketika dia ikat dan ketika dia tahan, dia tidak memberinya makan dan tidak juga memberinya minum. Dia tidak lepaskan kucingnya tersebut sehingga dia atau kucing ini akan bisa makan dari serangga-serangga yang ada di muka bumi ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tidak menunaikan haknya binatang berarti menelantarkan binatang. Binatang memiliki hak untuk dimuliakan, diberi kecukupan makan, diberi kecukupan minum, ketika dia adalah binatang piaraan. Padahal ini adalah binatang, binatang yang bukan manusia. Ketika dia tidak diberikan haknya, orang melakukan penelantaran terhadap binatang, maka dia berlaku istitalah kepada binatang, melampaui batas hukum-hukum yang Allah tetapkan. Bagaimana sih bermuamalah dengan binatang? Maka Allah SWT pun akan memintai pertanggungjawaban. Dengan sebab kucing yang dia tidak berikan makan, seorang wanita ini diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi SAW menyebutkan, bainama rajulun yasuku baqaratan id raqibaha fadarabaha. Ketika itu ada seseorang yang dia menggiring sapinya,
kemudian dia menaikinya, kemudian dia memukulinya. Faqalat inna lam nukhlaq lihadza innama khuliqna lil harsi. Maka sapi ini menuntut kepada pemiliknya yang telah memperlakukannya tidak baik itu. Sesungguhnya kami ini diciptakan oleh Allah bukan untuk demikian, bukan untuk diperlakukan seperti ini. Sesungguhnya kami ini diciptakan oleh Allah adalah agar kami dipakai untuk membajak sawah, agar kami dipakai untuk menggarap ladang, begitu dan semisalnya. Hadis ini memberitahukan fahadi baqaratun antaqahallahu fid dunya. Allah SWT menjadikan binatang sapi ini bercakap. Tudafi'u an nafsiha. Dia membela dirinya. Bi'annaha la tu'dha wa la tusta'mal fi ghairi ma khuliqat lahu. Bahwa sesungguhnya sapi pun tidak berhak disakiti. Tidak berhak. Dia itu dipergunakan atau diperlakukan yang tidak semestinya ketika Allah SWT menciptakan binatang sapi itu. Faman kallafa ghaira taqatiha aw daraba bi ghairi haqqin fa yaumal qiyamati tuqtasu minhu biqadri darbihi wa ta'dzibihi. Maka siapa yang dia membebani sapi-sapinya atau binatang-binatangnya yang lain melebihi apa yang disanggupi oleh binatang-binatang tersebut, atau dia memukul tanpa haknya, dia pukul binatang-binatangnya tanpa haknya, maka nanti dari kiamat seseorang akan dikisos, yaitu sebatas apa yang dulu pernah dia perlakukan binatang-binatangnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya baginda Nabi memerintahkan agar kita ini memperlakukan apapun binatang-binatang yang kita miliki dengan cara ihsan, dengan cara yang bajik. Beliau bersabda, "Idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wa yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Innallaha kataba al-hasanati fi kulli syai'in ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan untuk diperlakukan dengan baik. Perlakuan-perlakuan yang baik itu pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Apakah perbuatan kita terhadap diri kita sendiri harus dengan baik? Apakah perbuatan kita kepada istri maka harus dengan baik? Kepada anak kita sendiri harus dengan baik. Terhadap orang tua harus dengan baik. Terhadap kerabat harus dengan baik. Terhadap tetangga harus dengan baik. Terhadap sesama manusia dengan baik. Terhadap binatang-binatang harus dengan baik. Terhadap tanaman-tanaman pun harus dengan baik. Karena Allah menetapkan perbuatan hasanah itu harus diberlakukan di segala sesuatu, kata baginda Nabi SAW. Sampai beliau kemudian memberikan contoh, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka kalau kamu membunuh binatang, meskipun binatang itu boleh dibunuh, meskipun binatang itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Misalnya tikus, misalnya kalajengking, misalnya ular, misalnya. Binatang-binatang yang memang itu boleh dibunuh dan bahkan diperintahkan untuk membunuh. Maka apa kata baginda Nabi? Fa'ahsinul qitlah. Maka perbagusilah cara kamu membunuh. Cara kamu membunuh perbagusilah. Bagaimana sih cara membunuh yang berbagusi? Nah, Nabi memberikan isyarat, keterangan yang setelahnya. Wa idza dzabhtum fa'asinu dzibha. Jika kalian menyembelih, maka perbagusilah bagaimana cara kalian menyembelih. Nah, salah satu di antara bentuk membunuh dengan menyembelih. Ini apabila binatang-binatang itu bisa disembelih. Bagaimana kalau tidak bisa disembelih? Baginda Nabi mengatakan, perbagusilah cara kalian menyembelih. Berarti perbagusilah cara kalian mendapatkan kematian untuk binatang yang kamu bunuh. Di antara caranya menyembelih yang dibaguskan adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisau sembelihnya. Kenapa sih harus ditajamkan pisau sembelihnya? Di antaranya supaya cepat. Berarti cara membunuh adalah supaya cepat, yang bisa dilakukan itu adalah cepat. Nah, kemudian kalau itu adalah cepat supaya apa?
supaya tidak menimbulkan rasa sakit yang lebih. Karena dengan tajamnya pisau sembelian, rasa sakit yang lebih tidak terjadi. Sehingga cara membunuh yang baik selain cepat adalah yang juga cepat mengantarkan menuju kematian tanpa sakit yang lebih. Tanpa sakit yang lebih. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberitahukan faedahnya dari hadis ini. Dalam hukum mati, maka ijtihad sesuai dengan hadis ini. Hukuman mati, nah, berarti cara membunuh. Bagaimana sih cara membunuh yang baik? Harus berbuat ihsan. Berarti bagaimana sih cara membunuh yang baik? Maka ijtihad. Mana dan bagaimana cara yang paling cepat, yang paling sedikit rasa atau paling tidak sakit, tetapi bisa cepat mati. Nah, maka jika dengan cara digantung itu lebih cepat kematiannya dan lebih sedikit rasa sakitnya, maka itu dilakukan. Jika dengan cara disetrum itu lebih cepat mati dan lebih sedikit rasa sakitnya, maka itu dilakukan. Jika ditembak jantungnya itu lebih cepat dan lebih sedikit rasa sakitnya, maka itu dilakukan. Nah, jika dengan dipancung itu lebih cepat dan lebih sedikit, yaitu rasa sakitnya, maka itu dilakukan. Maka itu ijtihad. Nah, harus ahlinya yang mengetahui ini harus yaitu menerapkan cara-cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW ini. Yang paling cepat dan paling cepat pula mengantarkan kematian, kemudian sedikit rasa sakitnya. Maka ini dalam menerapkan bagaimana berbuat ihsan di dalam membunuh. Termasuk kepada binatang-binatang pun seperti itu. Kita ingat ada binatang yang diperintahkan dibunuh, misalnya cicak. Cicak itu juga termasuk kategori cicak itu adalah tokek. Nah, bagaimana cara membunuh tokek? Bagaimana cara membunuh cicak? Kata baginda Nabi, bagaimana seseorang itu mendapatkan ganjarannya itu sesuai dengan berapa kali pukul dia itu membunuh binatang ini. Kalau dia membunuhnya dengan cepat, hanya sekali pukul, maka ganjarannya lebih banyak. Dibandingkan kalau dia harus 2 kali pukul baru mati. Dibandingkan kalau 3 kali pukul baru mati. Maka yang seperti juga menunjukkan bagaimana perintah untuk berbuat ihsan. Berbuat baik ketika membunuh. Hatta membunuh binatang yang diperintahkan untuk membunuh. Harus berbuat baik. Tidak boleh melampaui batas. Istitolah. Nah, kamu ini binatang begini, kamu dasar begini, kemudian dibunuh, maka tidak boleh. Ini istitolah kepada binatang. Yang diperintahkan dibunuh, maka dibunuh. Kenapa Anda membunuh? Karena Nabi memerintahkan membunuh. Dalam rangka apa Anda membunuh? Menunaikan perintah Nabi, supaya mendapatkan pahala. Bukan untuk melecehkan, bukan untuk menghinakan binatang-binatang yang Anda bunuh tersebut. Ini terhadap binatang saja seperti itu. Nah, bagaimana terhadap manusia? Bagaimana terhadap manusia? Manusia yang melayani Anda misalnya. Nah, tidak sedikit pun berhak dikatakan atau dikata-katai bahwa Anda adalah pelayan. Kamu sekedar pelayan, kamu sekedar pembantu dan sebagainya. Tidak usah disebut seperti itu, dia sudah tahu bahwa dia adalah pelayan. Maka akan jatuh pada dosa istitolah. Nah, dia menelantarkan, merendahkan. Padahal, kalaulah dia adalah pelayan, dia mulia. Nah, dia mulia. Kenapa dia itu mulia? Karena dia itu adalah orang yang oleh Allah SWT jadikan sebagai nikmat bagi Anda, di mana dia melayani Anda. Kemuliaan yang Allah berikan kepada pelayan Anda adalah karena pelayan ini adalah anugerah dari Allah yang melayani Anda. Maka Anda tidak bisa melecehkan, tidak bisa menghinakan. Begitupun anak, begitupun istri. Nah, maka tidak bisa dipandang atau dilecehkan, karena sesungguhnya mereka semuanya adalah kemuliaan dan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu barangkali yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala untuk materi yang selanjutnya pada dosa-dosa besar atau kitab Al-Kabair ini, kita akan sampaikan di pertemuan di majlis kita yang akan datang.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri pengajian, untuk kita bisa berinteraktif, dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Apabila ada pertanyaan di luar materi, seandainya itu dipentingkan, maka tidak mengapa, dipersilahkan. Wassalawatullah wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.